Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin para tamu Allah yang mudah-mudahan kita dirahmati, dimuliakan dan senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah setiap limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang sampai siang hari ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan agar selalu tercurah kepada kedua tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah, maka Allah akan memanfaatkan mereka. Kalau para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memanfaatkannya wahai Nabi? Yuwafiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Allah akan memberikan dia taufik, memberikan dia dorongan hidayah untuk melakukan kebaikan dan amal saleh sampai dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dapat terasa kita telah berada di bulan Sya'ban. Baru saja kita meninggalkan satu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rajab, yang merupakan satu di antara 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dan di antara bulan-bulan yang mulia itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bulan yang diharamkan? Imam Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa setiap kebaikan, ketaatan amal saleh yang kita lakukan di 4 bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga maksiat, dosa, kesalahan yang kita lakukan di 4 bulan itu, dosanya juga akan lebih besar kedudukannya di sisi Allah. Dan satu di antara 4 bulan itu kaum muslimin adalah bulan Rajab yang baru saja kita tinggalkan.
Dan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang sangat mulia itu kita telah berusaha melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan ketaatan dan amal saleh, mulai dari ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib, ibadah yang kecil, ibadah yang besar, telah kita upayakan ketika berada di bulan Rajab. Yang tentunya itu merupakan nikmat yang sangat besar, Bapak Ibu. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan amal saleh. Dia merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Kata para ulama, termasuk Syekh Al-Utsaimin mengatakan, yassirullahu al-'abda fil ibadah a'zamu ni'am. Ketika Allah mudahkan engkau untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, itulah sebesar-besar nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Mudah itu salat di awal waktunya berjamaah, mudah itu menyisihkan waktu membaca Al-Quran, mudah itu untuk bisa salat malam, mudah itu menginfakkan harta di jalan Allah, mudah itu melakukan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Maka itulah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diajarkan dalam agama ini, Bapak Ibu, bahwa nikmat terbesar itu bukan hanya sekedar materi yang kita lihat, tapi nikmat yang besar itu adalah hidayah. Maka saking pentingnya nikmat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta doa, meminta nikmat ini bahkan di setiap harinya. 7 kali sehari semalam di dalam salat-salat kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari 7 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, maka sungguh inti dari Al-Fatihah itu adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pada hakikatnya hanya baru mukaddimah dari Al-Fatihah. Maka inti dari Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu baru mukaddimah dari Al-Fatihah. Maka inti dari Al-Fatihah itu, kata para ulama, adalah ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang maknanya adalah meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah untuk selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, dan alhamdulillah dengan izin Allah, tentunya kita orang-orang beriman harus selalu mengintrospeksi diri kita. Sudahkah ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita usahakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah? Karena tentunya kita tidak diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ibadah-ibadah itu sudah diterima atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Bas, pernah mengatakan, yasirullahu al-'abda fil ibadah baina halain. Hendaklah seorang hamba Allah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada 2 hal yang tertanam dalam dirinya. Yang pertama al-khauf, dia merasa takut, dia merasa khawatir manakala ibadah-ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia iringi dengan raja, dia berharap kepada Allah, dia meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah-ibadah itu diterima oleh Allah. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran,
walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang diberikan kepadanya, mereka beribadah kepada Allah, sementara di dalam hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat rasa takut. Dan takut itu, kata Rasulullah SAW, adalah ketika mereka beribadah harus ada rasa takut dalam dirinya ketika ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, Bapak Ibu, bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia, apapun profesi kita, apapun karajo kita, harus kita niatkan untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Apa kata Nabi? Man kanat akhiratu hammahu. Sia yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dia jadikan aktivitasnya, pekerjaannya, kedudukannya, keluarganya adalah untuk mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, kebahagiaan, keberkahan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan orang yang senantiasa orientasinya adalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusannya. Ya, bukan karena Al-Qur'an Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang nandake kepada Allah, orang yang selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan membukakan jalan di setiap kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari mana yang tidak dia sangka-sangka datang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat ad-dunya hammahu, tapi sia yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Bapak Ibu, hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia saja. Asal yang dilakukan, niatkan adalah untuk dunia. Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaini, maka ketahuilah Allah akan menjadikan kefakiran, Allah akan menjadikan kesulitan, Allah akan menjadikan kesempitan di antara kedua bola matanya. Buliah kita karajo 24 jam, pagi, siang, sore, malam, dan tentu latihan dan tentu payah. Berusaha kita mencari harta, mencari nafkah, mencari kehidupan nikmat-nikmat dunia. Bahkan ada orang yang menghalalkan berbagai cara, ada orang yang menzalimi harta orang lain, ada orang yang menjual sambil mengalih dan lain sebagainya, memakan riba. Tetapi kata Rasulullah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaini, seberat apapun, sekuat apapun mereka mencari nikmat-nikmat itu, Allah akan jadikan kefakiran, kesulitan, kesempitan di antara kedua bola matanya. Apa maknanya, Bapak Ibu? Kau banyak mana lagu galewa, kau sambua mana piti awak, kau banyak mana haratu awak, tapi ketika orientasinya adalah untuk dunia, maka mereka tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farraqa lahu syamlahu, Allah akan cerai-beraikan segala urusan-urusannya. Kehidupannya tidak lagi diberkahi oleh Allah, keluarganya tidak lagi sesuai dengan harapannya. Wa ma'atat dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah dunia itu akan datang kepada mereka, kata Rasulullah, kecuali hanya sekedarnya saja, tidak diberkahi, tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang diselamatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun profesi kita, apapun yang kita laksanakan, maka niatkanlah semuanya adalah untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Sudulunya adalah tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita niatkan karena Allah, maka kesulitan-kesulitan apapun akan dibukakan jalan keluar. Kita Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga dunia kita dapatkan dan di akhirat kita pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap nikmat
nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Moga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah